Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani porang, kali ini kami berada di depan Pondok Aksara. Nah, kami akan melalui video ini kami akan mencoba, ya banyak sekali yang bertanya, apakah usaha porang itu masih untung? Juga ada yang berkomentar, sudahlah kita stop saja budidaya porang karena dipastikan akan rugi banyak, cuman habis untuk tenaga olah lahan dan sebagainya. Perawatan termasuk seperti itu. Apalagi dengan jargon-jargon itu porang itu komoditas ekspor, terus harganya itu di 2022 itu anjlok, itu semakin menyurutkan atau menurunkan semangat petani. Nah, saya tidak bisa menjawab melalui kolom komentar, tapi saya mencoba menjawab melalui video ini. Jadi seperti ini teman-teman, ada yang untung, ada yang rugi. Kenapa seperti itu? Kita pilah-pilah dulu. Untuk petani porang yang sudah menanam porang ya lebih dari 3 tahun yang lalu, itu rata-rata di saat panen porang di 2022 ini, itu bisa dikatakan masih untung. Kenapa saya bilang masih untung? Karena yang pertama, untuk petani yang sudah menanam porang lebih dari 3 tahun, itu yang pertama seperti ini. Beliau sudah memulai lebih dari 3 tahun dan pada saat itu harga bibitnya relatif murah. Bahkan rata-rata bibitnya itu dari bibit liar, artinya gratisan dari hutan seperti itu. Itu faktor yang pertama, kenapa mereka masih untung. Yang kedua, meskipun di tahun ini harganya anjlok, kenapa mereka masih untung? Itu karena dia sudah mengalami lebih dari 2 kali panen sebelum 2022. Artinya, bisa jadi mereka tahun ini itu tidak panen atau tidak bongkar menjual, ataupun menjual tapi untungnya sedikit. Tetapi pada periode-periode panen sebelumnya itu mereka sudah untungnya bagus sekali seperti itu. Nah, itu klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua, petani porang yang untung tapi tidak banyak, itu petani porang yang menanam, mulai menanam ya, baru mulai menanam itu tahun 1 tahun kemarin. Kenapa seperti itu? Karena petani tersebut pada saat beli bibit porang tahun kemarin, itu bibitnya kan mahal sekali, di atas 160.000 ke atas. Nah, terus untuk perluasan lahan tahun ini, saat bibit porang saat bibit porang murah sekali, itu mereka yang memutuskan perluasan lahan, tentunya mereka membeli bibit sekarang itu lebih murah, sehingga yang memutuskan melanjutkan budidaya porang, mereka bisa masih merasa untung. Karena apa? Karena dengan biaya yang lebih murah dibandingkan tahun kemarin untuk perluasan lahan. Nah, itu bisa dikatakan untung tapi sedikit. Nah, musim lalu bisa jadi mereka mendapatkan untung itu dari menjual bibit umbi mini yang harganya lebih bagus dibandingkan harga tahun 2022 ini, seperti itu. Terus bagaimana untuk petani yang memulai budidaya porang 2 tahun yang lalu? Nah, ini agak-agak lebih berbeda kondisinya, teman-teman. Petani yang memulai budidaya porang 2 tahun yang lalu, itu harga bibitnya mahal sekali. Nah, terus pada saat musim pertama mereka mau panen jual, itu juga bisa, harganya juga masih bagus, meskipun agak turun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tetapi rata-rata, karena tergiur harga porang masih bagus, masih jarang petani yang menanam mulai 2 tahun yang lalu itu untuk memanen. Ada juga yang justru berniat untuk memperluas lahan lagi. Nah, bibit di tahun kemarin atau 1 tahun yang lalu itu juga masih mahal. Sehingga petani yang memulai budidaya porang 2 tahun yang lalu, jika dia budidaya itu 2 tahun, ya dia akan pengadaan bibitnya itu sama-sama pada 1 tahun pertama, 1 tahun kedua itu sama-sama mahal semua, teman-teman. Nah, itu penjelasan dari kami. Semoga teman-teman bisa menangkap beberapa kriteria petani porang dari yang paling lama atau lebih dari 3 tahun. Kemudian yang petani porang yang memulai 2 tahun yang lalu. Kemudian petani porang yang baru memulai 1 tahun yang lalu. Itu berbeda kondisinya, teman-teman. Nah, lalu ada juga petani porang yang paling merugi. Itu kalau dari versi Aksara Agro & Farm, itu yang seperti ini. Petani tersebut mungkin memulai 2 tahun, 1 tahun yang lalu.
sama-sama harga bibit itu mahal, tapi lebih mahal 2 tahun yang lalu. Kemudian melihat kondisi porang 2022 ini anjlok, akhirnya mereka itu putus di tengah jalan, artinya tidak melanjutkan budidaya porang. Umbinya dibiarkan di lahan, atau bahkan mungkin tidak diambil sama sekali. Terus ada juga yang langsung dibajak di traktor, jadi umbinya itu tercerai-berai, rusak, langsung ditanam tanaman lain seperti jagung, padi, dan sebagainya. Nah, jenis petani yang seperti itu sudah mengeluarkan modal beli bibit saat mahal-mahalnya porang setahun 2 tahun yang lalu. Kemudian saat melihat fenomena anjloknya porang, itu langsung memutuskan stop menanam porang. Itu menurut kami itu petani porang yang paling merugi. Kenapa? Ya jelas, akhirnya dia sudah tidak pas salah start. Artinya dia memulai itu saat bibit itu mahal, saat euforia porang itu sedang tinggi-tingginya. Nah, tapi pada saat dia sudah menanam setahun 2 tahun, dari bibit katak umbinya sudah mulai membesar, terus melihat harga porang itu jatuh, mereka langsung stop budidaya porang. Nah, itu justru merugi. Kalau mereka itu tetap mau minimal membiarkan porangnya itu di lahan, meskipun tidak diolah lahan lagi ya, cuman dibiarkan di lahan, lalu menunggu musim depan, setidaknya masih ada peluang, kalau seperti itu. Karena kita tetap bergerak, tapi kalau kita manusia itu tidak bergerak, ya peluang itu juga semakin kecil, bahkan tidak ada peluang. Nah, itulah kami mencoba menjelaskan atau menceritakan untuk menjawab berbagai macam komentar, pertanyaan. Sudahlah, komoditas porang itu tidak ada harapannya karena tahun 2020 ini anjlok. Berarti biasanya itu petani pemula ya, rata-rata. Artinya petani pemula di porang. Bisa jadi beliau-beliau itu sudah petani senior di komoditas yang lain, tapi baru terjun di dunia porang. Itu saatnya tidak pas. Artinya saat tidak pas itu saat harga pas murah. Padahal saat harga pas murah itu sebenarnya momentum yang pas untuk memulai suatu pertanian, dikarenakan harga bibit juga relatif jauh lebih murah seperti itu, teman-teman. Nah, kami yang kemarin juga ada pengalaman budidaya jahe merah, itu sudah ada kesimpulan bahwa perawatan porang jauh lebih murah dibandingkan perawatan jahe. Yang kedua, eksistensi atau tumbuhan porang itu lebih awet lah kalau pas kena hujan. Beda halnya kalau jahe begitu kena hujan, kalau kita tidak memberikan pupuk tambahan organik seperti unsur P dan K, atau seperti air rendaman tembakau, itu nanti daunnya juga akan membusuk kalau jahe kena air hujan. Tetapi kalau porang ini sebenarnya perawatannya itu sangat murah sekali, teman-teman. Kalau kami sih tidak perlu dipakai asam huma, kami tidak pakai mulsa, kami ya apa adanya sesuai kemampuan dana kami. Cukup kita buat bedengan, kita berikan sekam bakar, kohe fermentasi, terus tabur dolomit, jeda 1 pekan gitu, baru kita taruh katak. Tapi kalau yang di lahan atas, pada video sebelumnya kita sudah ceritakan bahwa harga murah saat ini kita putuskan tidak bongkar, kita hanya mendalamkan lagi parit, kita dalamkan yang di atas itu. Terus rumput yang tinggi itu kita potong, kita tumpuk di sini, kita berikan ke ternak kambing kita. Sedangkan bedengan itu memang sengaja rumput yang pendek itu kita biarkan. Tujuannya agar jika ke depan itu tidak turun hujan 1-2 pekan, media tanah itu masih lembab, dikarenakan masih ada pengaman dari rumput yang pendek-pendek halus itu, teman-teman. Nah, itu cara kami, dan ini kami di MDPL sekitar 520-an. Jadi tidak bisa dipukul rata untuk perawatan budidaya porang di MDPL yang rendah. Mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi gulma itu bagi kami yang tinggi itu memang akan mengganggu porang, sehingga kita babat habis untuk pakan kambing. Tetapi kalau yang halus-halus itu tetap akan bermanfaat untuk menjaga kelembaban tanah dari tanaman porang itu sendiri. Nah, itu mungkin cerita dari kami menjawab pertanyaan
apakah petani porang itu semuanya merugi atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.